teman-teman dengan saya di dalam podcast kali ini. Dan pada kali ini saya ingin membawakan satu judul, yakni bajingan tolol, bajingan pengecut ataukah pengkhianat. Ya. Itu artikel yang sudah dimuat oleh beberapa media, merupakan tulisan yang saya sudah yang akan saya bacakan, yang akan saya sampaikan pada podcast kali ini. Ya. Lalu kenapa judulnya demikian? Ya. Ini seperti teman-teman ketahui, ya jagat Nusantara kita ini viral dengan ungkapan Rocky Gerung, ya, melalui kritikannya terhadap Presiden Jokowi dengan kosakata, ya kalau lengkapnya sih sudah banyak videonya ya, termasuk video yang penuh gitu ya, baik itu di RH Channel ataupun beberapa channel yang lain yang menyiarkan secara streaming gitu ya, itu lengkap. Nah, judulnya yang dipermasalahkan itu adalah rame-rame, yaitu bajingan tolol dan bajingan pengecut, yaitu kritikan terhadap Presiden Jokowi. Ya, memang kritikan yang sangat tajam. Sebelumnya, saudara, juga viral kehadiran delegasi 100 tokoh ke MPR. Ya, ada delegasi yang ke MPR, itu tanggal berapa ya? Tanggal 20 Juli lah. Ya, itu juga viral karena yang hadir ketika itu ada tokoh-tokoh purnawirawan, petinggi TNI gitu. Dan penandatangannya juga demikian, ada Jenderal Tiasno, ada Jenderal Bintang 4 juga Laksamana Slamet Sudibyo, dan juga ada banyak profesor gitu ya, dan juga para ulama. Nah, itu juga viral karena tuntutannya tunggal, yakni makzulkan Presiden Jokowi karena telah melanggar konstitusi. Ya. Saudara, melalui ya ada 10 kesadaran tentang pelanggaran konstitusi serta ada 5 poin dasar hukum yang termuat dalam petisi 100 itu. Nah, dari 10 kesadaran dan juga 5 poin dasar hukumnya, Presiden Jokowi harus di-impeach, harus dimakzulkan sesuai dengan undang-undang. Jika dikaji konsideran atau pertimbangan dari petisi 100 penegak daulat rakyat tersebut, ya sebenarnya sangat berdasar. Ya seharusnya lah DPR dan MPR secara serius menindaklanjuti. Saudara, sebagai pemerhati saya itu juga saya menuliskan ketika itu di artikel itu, tidak akan ya membahas tentang 10 kesadaran dan 5 poin dasar hukum tersebut karena memang juga viral gitu. Viral, dan juga Anda bisa lihat di ceng.or.id, ya itu juga beredar ya. Dan sudah, menurut saya sebagai pemerhatinya adalah sudah sangat sesuai dalam kaidah kepentingan publik ya, yang merupakan kewenangan DPR MPR untuk mengkaji dan menindaklanjuti. Namun apakah DPR MPR yang terdiri dari 9 partai politik dan DPD RI tersebut punya nurani atau keberanian untuk itu? Nah, itu soal lain. Ya, soal lain itu. Tentunya desakan rakyat diperlukan. Ya, istilah lainnya people power. Ya. Dan itu juga konstitusional. Ya. Ya, ada beberapa buku itu yang menjelaskan. Beberapa pakar hukum menyatakan bahwa melanggar konstitusi itu termasuk juga kategori pengkhianatan. Ya, ya menurut
ya pemerhati yang saya lakukan, ya secara nyata bentuk pengkhianatan adalah memberikan izin ya menjual pasir ke negara asing yang sebenarnya sebelumnya sangat dilarang gitu. Oleh Presiden Jokowi dibuka kembali dan menjual pasirnya kepada negara tetangga. Ya, sebut sajalah Singapura gitu. Ya sebenarnya saudara itu berpotensi menghilangkan beberapa pulau kecil ya, sehingga mengurangi juga batas eksklusif kontinental ya, yang juga disepakati oleh PBB UNCLOS ya. Nah, menjual pasir kepada negara tetangga itu ya itu kan juga banyak itu, karena untuk reklamasi ya, reklamasi untuk memperbesar luasan pulau negara orang lain. Ya tentunya menambah keluasan garis pantai mereka dan mengurangi batas kontinental Indonesia, itu pasti itu. Ya, secara matematis kalau digambarkan bisa kelihatan, dan itu faktual adalah tentunya kalau itu memang benar itu adalah pengkhianatan. Ya begitu juga menarik investor asing terutama Singapura dan RRC untuk membangun fasilitas di ibu kota negara baru ya. Ya dengan berbagai kemudahan obrol sangat luar biasa, dan termasuk yang merancang IKN dan juga ya merancang detail ya. Padahal diketahui bahwa IKN itu merupakan wilayah yang sangat strategis dan vital bagi kedaulatan suatu negara. Sementara Presiden Jokowi memasarkan dengan berbagai kemudahan kepada asing, ada diantaranya berupa tax holiday, ya bebas pajak berpuluh tahun, ya bagi investor asing yang mau membangun di sana gitu. Lalu meminta orang kaya asing tersebut juga untuk tinggal di IKN ya. Dan satu lagi itu menggunakan fasilitas tanah dan bangunan yang kalau ini tuh kalau di jumlahnya itu lama 180 tahun. Wow. Dan RRC baru-baru ini diberikan berapa ratus ribu hektar itu untuk dibangun sesuai dengan rancangan mereka gitu. Artinya 3 generasi warga asing menempati IKN tersebut ya, terutama Cina ya, dan termasuk warga negara kaya dari Singapura. Dan saudara, mereka akan berdaulat, akan menguasai baik bisnis maupun tanah dan gedung di ibu kota ya baru itu. Nah saudara, tawaran obrol seperti ini jelas sangat faktual sebagai suatu pengkhianatan dalam tanda kutip ya. Karena memberikan kedaulatan kepada investor asing ya. Perlu dicatat saudara bahwa Inggris dulu diberikan kewenangan mengelola Hong Kong itu selama 100 tahun 100 tahun sampai 90 tahun. Nah kalau di IKN ini 2 kali lipat. Dan faktanya memang bisa dikembalikan oleh Inggris kepada Cina, Hong Kong itu. Namun akan berbeda dengan IKN baru ya, di mana Cina ini seperti yang kita lihat faktanya dengan berbagai negara, baik itu di Afrika ataupun di Asia ya, Bangladesh misalnya, di mana Cina ya termasuk ya kasus masalah Laut Selatan, di mana Cina itu sebagai negara yang sangat agresif ya, agresif, hegemoni, dan mungkin tidak akan gampang melepaskan kembali apa yang telah diberikan itu gitu. Nah kalau menurut yang kajian seperti itu ya, pandangan saya bahwa tepat kiranya di samping sebagai ya tanda kutip bajingan tolol atau bajingan pengecut yang digambarkan oleh Rocky Gerung, juga dapat disematkan sebagai ya pengkhianat ya kan. Nah semoga supaya itu tidak terjadi itu
gitu, pihak DPR MPR segeralah ya menggelar sidang untuk impeachment Presiden Jokowi. Demikian podcast saya kali ini, dan kalau Anda ingin membaca juga banyak di media-media yang sudah menurunkan atau sudah menerbitkan tulisan saya yang saya sampaikan dalam podcast ini. Be optimistic and be the best always. Stay tune ya. Dan jangan lupa ya, like, subscribe, dan edarkan. See you.